Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah pada kesempatan ini. Allah masih memberi anugerah nikmat sehat. Maka marilah kita pandai bersyukur dengan dikaruniai sehat walafiat. Tema kali ini adalah menyikapi kecerdasan anak. Memang setiap anak memiliki kecerdasan yang berbeda antara satu dengan yang lain. Dan harus diingat oleh Bunda, tidak ada anak yang bodoh. Tidak ada anak yang nakal. Pada konsep anak usia dini, boleh jadi anak nakal itu adalah anak yang cerdas. Bunda jangan langsung menduga atau menuduh ketika anak satu ketika membawa benda-benda atau binatang yang menjijikkan ke rumah, misalnya membawa cacing, misalnya membawa semut, atau membawa sesuatu yang menjijikkan. Reaksi yang terjadi ketika seorang anak membawa katakanlah seekor cacing ke rumah, apa coba reaksi orang tua? Pasti anaknya dimarah dan mengatakan bahwa anaknya jorok. Pasti menyuruh untuk segera membuang cacing itu. Inilah yang harus dipahami oleh orang tua. Ketika seorang anak dia tiba-tiba membawa cacing dari halaman rumah, atau dia ketika berjalan kaki menemukan cacing kemudian diambil, atau dia menemukan jangkrik, kemudian diambil, itu dalam teori kecerdasan majemuk, itu namanya kecerdasan naturalis. Jadi ada anak yang menyukai terhadap sesuatu hal yang mungkin kita sangat menjijikkan, tetapi bagi anak justru menyenangkan. Tadi contoh yang sederhana. Ketika anak membawa cacing, maka sebenarnya anak itu sudah ada dalam hatinya rasa ingin tahu yang mendalam. Kenapa ada binatang berbentuk panjang bergerak? Mungkin bagi sebagian orang sangat menjijikkan, tetapi bagi anak yang mulai tumbuh kecerdasan naturalis, justru dia sangat senang melihat cacing yang bergerak-gerak. Mungkin tidak hanya cacing, ketika dia menyenangi berbagai binatang, entah itu dia menyenangi kelinci, entah itu dia menyukai ayam, atau barang piaraan-piaraan, entah kucing, atau kelinci, itu dalam teori kecerdasan majemuk namanya kecerdasan naturalis. Dan jangan sekali-kali orang tua melarang, apalagi kepada anak langsung bertindak tegas, bahkan mengatakan sudah buang, cacing itu sangat menjijikkan, mama tidak suka. Bunda harus menyadari dan paham, boleh jadi anak yang menyukai binatang-binatang yang ada di sekitarnya, dia justru menjadi orang yang cerdas, bahkan bisa menjadi seorang dokter yang menyukai terhadap binatang. Bisa jadi dia menjadi dokter hewan. Jadi berpikir kita harus luas. Jangan sesuatu oleh kita dianggap menjijikan, padahal sebenarnya di situ anak mulai tumbuh kecerdasan.
Maka kecerdasan naturalis itu bisa kita lihat, ya. Anak yang tadi saya sebutkan menyukai kepada binatang-binatang, ya. Menyukai juga kepada tumbuh-tumbuhan, dan dia senang ketika diajak bermain bersama binatang atau dia bermain dengan tumbuh-tumbuhan, sangat menyukai dan menyenangkan, ya. Maka disinilah peran orang tua ketika mulai anaknya terlihat, ya, kesenangannya terhadap alam yang ada di sekitarnya, terutama binatang-binatang. Ingat, itu adalah kecerdasan naturalis. Kecerdasan naturalis itu bisa mengantarkan anak menjadi hebat, menjadi pintar, dan dia ingin belajar tentang biologi, ya. Dan tidak menutup kemungkinan justru anak itu akan menjadi seorang sarjana yang senang kepada hal-hal yang bersifat natural. Oleh karena itu, jangan sekali-kali kita langsung menuduh anak kita nakal padahal dia itu cerdas, ya. Anak usia dini tidak bisa dikatakan sebagai anak yang nakal, tetapi sedang tumbuh kecerdasannya, sedang tumbuh perkembangan sel-sel otaknya. Maka kewajiban kita untuk terus-menerus memperhatikan, membina dan membimbingnya. Itu saja yang saya sampaikan hari ini. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.